Seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas, mobilnya ringsek dan di dalamnya ada istri serta putrinya. Sayangnya, orang-orang di sekitar hanya berdiri tanpa bergerak. Ada yang terlihat ketakutan, ada pula yang bersyukur itu bukan mereka yang celaka. Beberapa bahkan bersikap seolah tak melihat apa-apa. Dan saat itu, pria itu hanya bisa menyaksikan keluarganya, tanpa daya, tanpa bisa menyelamatkan mereka. Sejak hari itu, hidupnya tak lagi sama. Ia mulai menyebut dirinya Superman dan mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Suatu ketika, ia menyelamatkan seorang wanita dari nyaris tertabrak mobil. Baru saja merasa lega, wanita itu malah panik karena tasnya dicuri. Tanpa pikir panjang, pria itu mengejar pencuri sejauh mungkin. Ia memang tak bisa terbang seperti Superman sungguhan, tapi tubuh dan tekadnya luar biasa kuat. Ia bertarung dengan pencuri itu. Meski pencurinya lolos, tas wanita itu berhasil diselamatkan. Wanita tersebut ternyata seorang jurnalis, dan sejak hari itu, ia tertarik mengikuti kegiatan si Superman. Ia merekam berbagai aksinya, berdiri terbalik di pinggir jalan, mengklaim sedang mendorong bumi menjauh dari matahari, agar suhu bumi tak makin panas, menegur orang yang buang sampah sembarangan, bahkan berpura-pura bertarung melawan balon udara yang ia kira monster luar angkasa. Semakin lama, jurnalis itu makin penasaran, meski pria itu tidak seperti orang normal, kenapa ia begitu gigih membantu orang lain. Karena pria itu menolak pergi ke rumah sakit, sang jurnalis akhirnya menjebaknya demi bisa memberinya perawatan. Namun ketika pria itu menyadari kenyataannya, hatinya hancur. Pria itu bertanya, "Bukankah kamu janji percaya padaku?" Saat emosinya memuncak, petugas dari rumah sakit jiwa datang. Mereka membawanya paksa untuk menjalani perawatan. Di sana, kenangan yang lama terkubur mulai kembali. Ia mengingat masa kecilnya, ketika ayahnya tewas dalam kerusuhan, dan kepalanya tertembak. Ia selamat, namun luka itu menempel seumur hidup. Lalu ia tumbuh dewasa, menikah, memiliki seorang putri kecil. Namun semuanya berubah dalam sekejap karena kecelakaan. Kini, setelah semua ingatan itu kembali, ia sadar bahwa ia bukan Superman, hanya pria biasa yang tak sanggup menolong keluarganya. Beberapa waktu setelah keluar dari rumah sakit, ia berada di jalan yang dulu sering ia lalui. Tiba-tiba, sebuah gedung terbakar. Seorang anak perempuan terjebak di lantai atas. Anak yang dulu memanggilnya Superman, dan sebuah dorongan dalam dirinya terbangun. Pria itu masuk ke dalam api tanpa pikir panjang. Di dalam ia berjuang meraih si gadis kecil dan mencoba mencari jalan keluar, tapi api telah menutup jalur. Ia membawa anak itu ke dekat jendela. Di sana, ia teringat saat dulu gagal menyelamatkan putrinya. Namun di dinding, ia melihat tulisan tangan gadis itu, dan ia kembali percaya bahwa dirinya memang Superman. Ia memeluk si anak erat-erat, lalu melompat dari lantai atas. Orang-orang berkumpul mengelilingi mereka. Saat itu, ia merasa seperti Superman. Namun kenyataannya berbeda. Ia tidak berhasil mendarat dengan selamat. Ia tidak benar-benar terbang. Namun satu hal sama seperti imajinasinya, gadis kecil itu selamat. Pria itu tergeletak tak sadarkan diri, tapi di wajahnya tergambar senyum paling damai, senyum terakhir dalam hidupnya. Superman itu nyata. Ia hidup di antara kita, dalam bentuk orang biasa yang berani peduli saat orang lain memilih diam.